Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syariski Damil Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonic TK4S T4RN dengan pengambilan data menggunakan software DAQ Master dalam praktikum dasar sistem kontrol. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai Autonic TK4S T4RN menggunakan pengambilan data manual. TK4S T4RN ini merupakan modul pengontrol suhu PID kinerja tinggi dengan tampilan LED 4 digit 7 segmen yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pengontrolan suhu dan proses. Dan cara operasional dasar modul tersebut sebagai berikut, yaitu di sini ada input sensor berupa sensor termokouple jenis KJET BRS dan lainnya. Kemudian ada metode kontrol seperti sebelumnya, ada metode kontrol berupa on-off hysteresis atau menggunakan PID. Dan pengaturan parameter sama seperti sebelumnya. Ada video sebelumnya, di sini ada parameter berupa set point, ada proporsional, nilai integral, dan waktu derivatif. Kemudian untuk modul Autonic ini bisa dilihat dalam datasheet yang saya sertakan di video sebelumnya. Di situ terdapat manual tentang modul TK4S T4RN dan datasheetnya. Seperti itu. Namun bedanya kali ini pengambilan datanya di sini kita menggunakan software yang bernama DAQ Master. Untuk mendapatkan software ini kita bisa masuk ke web Autonic seperti sini. Saat kita masuk, kita ditampilkan tampilan awal seperti ini. Kita pilih download, kemudian kita masuk ke software. Di sini ada pilihan software yang ingin diinstal berdasarkan spesifikasi komputer masing-masing. Kemudian kita masuk ke modul jobsheet-nya. Nah, pada percobaan kali ini untuk rangkaian modulnya sama seperti sebelumnya. Untuk pemasangannya juga sama seperti sebelumnya, namun bedanya di sini kita hubungkan modul tersebut dengan komputer atau PC kita. Lalu kita jalankan aplikasi DAQ Master. Nah, untuk aplikasi DAQ Master kita masuk, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian pilih menu support device list pada toolbar sebelah kiri di sini. Lalu kita pilih Autonic di sini, kita pilih modul yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan TK4, kita double klik. Nah, lalu dia akan menampilkan pop-up seperti ini, kita oke saja. Di sini dia akan menambahkan modul pada software kita. Kemudian pada bagian sini kita klik kanan. Di sini ada add, kita masukkan device listnya ke software di sini. Dan untuk mengkonekkannya, di bagian atas ini ada tombol connect, kita pencet connect hingga dia akan berubah statusnya menjadi connected. Jika diperlukan untuk menghubungkan ke COM mana, kita bisa cari ya di device manager. Jadi kita bisa tahu modul tersebut tersambung ke COM sebelah mana, seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini kita menambahkan modul ke software kita. Setelah itu kita konekkan hingga statusnya menjadi connected seperti ini. Kemudian kita pilih modul yang tadi, kita klik kanan, kita pilih read all parameter, sehingga kita bisa membaca dan mengatur parameter dari software ini. Dan parameter-parameter di sini itu dia
sama seperti pada modul. Jadi untuk mengetahui isi parameter ini kita bisa lihat ke data sheet atau manual book yang sudah saya sertakan di video sebelumnya. Di sini kita bisa mengatur set value, di sini kita bisa mengatur kontrolnya menggunakan on off atau menggunakan PID. Kemudian kita bisa mengatur operasionalnya, dia akan memanas atau mendingin. Kemudian kita bisa mengatur nilai histeresis, bisa mengatur nilai PID-nya seperti itu. Oke, di sini pada kesempatan kali ini kita menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kontrol on off histeresis dan juga kontrol PID time proporsional. Sama seperti sebelumnya, kontrol on off histeresis di sini adalah metode pengendalian yang bekerja dengan cara mengaktifkan on off dan suatu aktuator berdasarkan perbandingan antara nilai variabel yang dikontrol dengan nilai referensi atau set point. Kemudian untuk kontrol PID dan proporsional, di sini adalah metode yang pengendalian yang menghasilkan sinyal kontrol berupa output proporsional dalam waktu terhadap besarnya error. Error ini merupakan selisih antara nilai yang diinginkan dengan set point yang terukur, seperti itu. Pada kontrol PID time proporsional, output kontrol diberikan dalam bentuk pulsa-pulsa dengan durasi waktu tertentu yang proporsional terhadap besarnya error. Dalam implementasi time proporsional ini, kontrol PID menghasilkan sinyal output berupa pulsa dengan lebar pulsa yang berbeda-beda sesuai dengan nilai kontrol PID yang dihitung. Jadi semakin lebar besar pulsa itu biasanya dia semakin stabil gitu. Oke, kita lanjut ke job sheet kali ini. Nah, di sini kita bisa mengatur kontrol metodenya berupa on off atau PID. Jika ingin menggunakan kontrol on off, kita pilih off. Jika ini ingin PID, kita tinggal pilih PID seperti itu. Kemudian untuk input type-nya di sini kita ganti TCCH. Kemudian untuk operasional type-nya kita pilih heating. Kemudian kita ubah user level di sini menggunakan standar. Nah, kemudian di dalam DAG master ini kita pilih IO list. Di sini kita bisa menampilkan berupa grafik yang akan ditampilkan pada software ini, dan kita bisa memilih yang ditampilkan itu apa. Jadi bisa melihat set point-nya atau nilai aktualnya atau kondisi ketika pemanas itu on atau off seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mengatur lebar grafiknya. Kita bisa mengatur seberapa lama pengambilan data seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke praktikumnya. Pada praktikum kali ini yang pertama kita menggunakan kontrol on off histeresis. Nah, di sini dalam DAG master di sini dia bisa menghasilkan data berupa Excel seperti ini, dan data dari Excel ini diambil dari grafik yang terbentuk dari nilai-nilai on off maupun PID pada DAG master. Contohnya seperti ini. Nah, di sini pengaturan awalnya tadi ketika mengkonekkan, ketika kita memerlukan mengetahui modul tersambung ke mana. Nah, di sini kita mengatur IO list-nya. Dia akan menampilkan set value di sini, menampilkan grafik. Dan di sini kita atur kontrolnya berupa on off. Nah, histeresis di sini menggunakan nilai histeresis 1. Oke.
Dan ketika di-run, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Oke. Grafik akan terus berjalan sampai batas grafik yang ditentukan tadi di pengaturan. Di sini ketika menggunakan nilai histeresis 1 dengan set point 50, nilai histeresis itu merupakan nilai toleransi. Jadi ketika mencapai nilai 50, dia tidak langsung mati pemanasnya. Jadi dia akan menyala sampai nilai 51, dan ketika mencapai nilai 51 dia akan mati dan suhu itu akan turun. Ketika suhu itu turun di angka 50 dengan histeresis 1, dia akan mencapai ke 49. Jadi ketika mencapai 49 dia akan menyala lagi, seperti itu. Ini, dan data dari grafik ini juga bisa diekspor berupa nilai file Excel seperti ini dengan tampilan seperti ini. Yang bagian paling kiri itu tanggal pengambilan data, kemudian waktu pengambilan data, dan yang paling kanan di sini adalah data berupa suhu Celcius di sini. Dan dari nilai awal modul suhu itu 30, dan ketika dinyalakan, ketika di run, dia akan terus naik sampai ke set point 50. Dan ketika sampai 50 dia tidak langsung mati, namun dia akan naik sampai ke nilai 51, dan ketika 51 ini pemanas baru mati. Ketika dia turun ke 50, dia tidak langsung menyala. Dia akan menyala ketika suhu mencapai 49, seperti itu. Itu merupakan kontrol on off histeresis. Kemudian pada percobaan kedua kita akan mengukur menggunakan nilai PID. Namun di sini kita mencarinya satu-satu. Jadi kita mencari nilai P terlebih dahulu. Kita cari menggunakan nilai P berapa yang terbaik. Biasanya untuk nilai P ini diambil dari yang paling cepat mencapai set point. Jadi di sini pengambilan data menggunakan P10, P12, P8, P6 ini. Untuk grafiknya contoh seperti ini. Ketika menggunakan nilai P10, sini karena hanya menggunakan kontrol proporsional saja, ya dia mencapai set point-nya agak lama. Seperti ini. Ketika menggunakan nilai proporsional 10, dan setelah mencapai set point dia akan stabil. Ini merupakan grafik ketika menggunakan nilai proporsional 10. Kemudian kita lihat ketika menggunakan nilai proporsional 12, dia akan sedikit lebih lama mencapai set point-nya. Namun ketika dia mencapai set point, dia tidak langsung stabil. Namun di sini ada kenaikan sedikit yang menunjukkan overshoot di sini. Nah, overshoot di sini menunjukkan bahwa nilai proporsional tersebut itu kurang pas dengan sistem kali ini. Kemudian ketika kita masukkan nilai proporsional 6,
kita masukkan nilai proporsional 6, dia lebih cepat dari nilai proporsional yang 10. Ini dia lebih cepat beberapa detik, dan setelah mencapai nilai set point dia akan stabil seperti itu. Karena di sini nilai proporsional sudah ditemukan, kita lanjut ke nilai integral. Kita masukkan nilai I-nya. Contoh di sini menggunakan nilai I 70 dengan nilai P6. Jadi ini memang ketika ditambah nilai integral dia akan sedikit lebih lama dibanding dengan nilai proporsional saja. Namun pada kenaikan grafik di sini menunjukkan kenaikan itu stabil. Dia lebih stabil dibandingkan hanya menggunakan nilai proporsional. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi, kita coba menggunakan nilai P6 dengan integral 50. Di sini dia memang lebih lama, namun dia juga lebih stabil. Gitu. Dan ketika kita mendapatkan nilai integralnya, kita coba turunkan nilai proporsionalnya. Siapa tahu dia lebih stabil lagi, ya kan? Di sini kita masukkan nilai proporsional 4 dan nilai integral 30. Di sini dia lebih cepat lagi mencapai set point. Namun tidak mengalami overshot atau kelebihan melebihi set point. Tapi dia akan mengalami penurunan di sini karena dia tidak memiliki nilai yang terakhir, yaitu derivatif. Jadi grafiknya berbentuk seperti ini. Kemudian ketika kita menambahkan nilai derivatif, ini kita tambahkan nilai derivatif 4. Dia mengalami penurunan tapi lebih banyak stabilnya. Ini. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan nilai integral yang lainnya. Kita turunkan nilai integralnya dengan derivatif yang sama. Dia akan menghasilkan grafik yang lebih stabil tanpa adanya penurunan atau overshot yang melebihi set value. Sini dengan nilai PID akhir, yaitu nilai proporsional di sini 4, kemudian nilai integral 50 dan derivatif 4. Itu merupakan pengambilan data PID menggunakan software DAQ Master. Oke. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.